Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Adanya saya di sini, saya ingin menuntaskan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut ini pembahasan dan penjelasannya. Pengertian dari demokrasi. 1. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos, pemerintahan atau berkuasa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengembalian keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Demokrasi pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. 2. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. 3. Menurut Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 4. Menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan negara dijalankan oleh wakil-wakil rakyat. Prinsip demokrasi pendidikan. 1. Keadilan dalam kesempatan belajar bagi semua warga negara. 2. Dalam rangka pembentukan pemerintahan nasional dan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. 3. Suatu ikatan erat dengan cita-cita nasional. Hubungan demokrasi dan pendidikan. 1. Pendidikan sebagai sarana perubahan budaya masyarakat. 2. Pendidikan sebagai pelaksana kekuasaan negara. 3. Tujuan otonomi pendidikan yang sejalan dengan negara demokratis. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, yaitu dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat kedua, yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem nasional. Menurut undang-undang ini cukup banyak dibicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pasal 5. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal ke-6, yaitu setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Pasal 7, yaitu penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 8, yaitu 1. Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. 2. Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. 3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu ada rendahnya partisipasi masyarakat,
Kemudian, rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis. Dan yang terakhir, tantangan kehidupan global. Dan di sini ada solusi menghadapi permasalahan penerapan pendidikan demokrasi, yaitu yang pertama ada upaya peningkatan mutu pendidikan, yang kedua peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, yang ketiga peningkatan relevansi pendidikan, keempat peningkatan kualitas guru, yang kelima peningkatan kesejahteraan guru. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.